Halo, perkenalkan nama saya Rafika Azizah. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu integral. Nah, kali ini saya sudah membuat tentang blog mengenai integral. Nah, kalian bisa baca, nanti aku buat linknya di deskripsi di bawah. Nah, jadi apa sih itu integral? Nah, kalkulus sebagai cabang ilmu matematika mencakup beberapa konsep seperti limit, turunan, dan integral. Ketiga konsep perhitungan itu saling berhubungan satu sama lain. Kamu pasti tahu turunan kan? Nah, integral adalah kebalikan dari proses turunan. Aku kasih contoh paling dasar hubungan antara turunan dan juga integral. Misalnya nih, jika ada sebuah fungsi f(x) diturunkan, maka menjadi f aksen x. Nah, integral adalah kebalikannya turunan. Jadi, f aksen x dibalik lagi menjadi fx. Lalu bagaimana sih formula dari integral? Nah, formula dari integral sendiri yaitu A sama dengan integral dengan batas bawah O dengan batas atas B, fx, dan juga dx. Nah, ini merupakan simbol dari lambang integral. Kemudian A itu merupakan nilai integral dari fungsi fx, B itu batas atas variabel yang diintegrasi, O adalah batas bawah variabel yang diintegrasi, fx sama dengan fungsi yang diintegralkan, dan dx adalah variabel yang diintegrasi. Integral memang berhubungan erat dengan turunan, tetapi tidak semua sifat pada turunan bisa digunakan untuk menyelesaikan integral pada matematika. Integral sendiri terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan juga integral tentu. Nah, sekarang kita bahas tentang integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan jenis integral yang hasilnya masih berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta di integrasinya. Nah, integral tak tentu ini tidak memiliki batas atas dan juga batas bawah. Adapun rumus dari integral tak tentu yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, ada tiga dari sifat integral tak tentu. Antara lain, yang pertama, jika bentuknya seperti ini, yaitu integral x pangkat n dx, maka cara menyelesaikannya yaitu 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, kedua, kalau bentuknya seperti ini, ada konstanta integral dikali konstanta dikali fx dx, maka konstantanya dikeluarkan, tidak diintegralkan, yang diintegralkan itu hanyalah fungsi fx-nya saja. Dan yang ketiga, integral fx plus atau minus gx dx, maka kedua fungsi fx dan dx sama-sama diintegralkan, masing-masing diintegralkan seperti ini. Seperti ini, integral fx dx ditambah integral gx dx. Jadi terpisah perintegralannya. Nah, berikut adalah contoh soal integral tak tentu. Nah, contohnya yaitu integral dari x ditambah 3, x dikurang 2, dx. Nah, kita selesaikan dulu nih. X ditambah 3, x dikurang 2-nya menjadi x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3x dikurang 6, dx. Kemudian, didapatlah hasil x pangkat 2 ditambah x dikurang 6, dx. Nah, ini x pangkat 2 mengacu pada rumus bukan rumus, sifat dari integral tak tentu yang pertama, yaitu x pangkat n. Nah, di sini x pangkat 2, berarti n-nya sama dengan 2. Jadi 1 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Begitu juga dengan yang ini, x-nya ini kan pangkat 1 ya, jadi 1 per 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1 dikurang 6x ditambah c. Sama dengan 1 per 3x pangkat 3 ditambah 1 per 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah c. Kemudian kita masuk ke integral tentu. Integral tentu adalah bentuk integral matematika yang memiliki batasan atas dan batasan bawah yang jelas. Jadi bedanya dengan integral tak tentu tadi, kalau integral tak tentu
dia nggak punya batas atas dan batas bawah, sedangkan integral tentu itu memiliki batas atas dan juga batas bawah yang jelas. Contohnya seperti ini, rumusnya seperti ini. Integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx sama dengan integral fx dengan batas atas B dan batas bawah A. Sama dengan F dikali batas atas dikurang F dikali batas bawah, seperti itu. Sama halnya kalau pengen menyelesaikan fungsi integral, kita harus tahu sifat-sifat dari integral tentu. Nah, sifat-sifatnya yang pertama yaitu integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan integral dikali batas atas dikurang F dikali batas atas dikurang dengan F dikali batas bawah. Yang kedua, integral dengan batas atas B, batas bawah A dari konstanta dikali fx dx sama dengan konstantanya keluar. Yang diintegralkan cuman yang fx-nya saja, sama seperti integral tertentu tadi. Dan yang ketiga, jika ada dua fungsi seperti ini, maka kedua fungsinya masing-masing diintegralkan. Kemudian yang keempat, jika ada integral dengan batas atas yang berbeda dan batas bawah yang sama, maka langsung aja hasilnya yaitu hasil dari fungsi yang kedua saja, yaitu integral dengan batas bawah A, batas atas C, fx dx. Jadi yang pertama ini tidak usah. Dan yang kelima, integral dengan batas bawah A, batas atas B dari fx dx sama dengan minus integral dengan batas bawah B, batas atas A, fx dx. Sehingga f dikali batas atas dikurang f dikali batas bawah sama dengan minus f dikali batas atas dikurang f dikali batas bawah. Dan yang terakhir, jika batas atas dan batas bawahnya itu sama, dari sebuah fungsi, dari sebuah fx dx, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, berikut adalah contoh soal dari integral tentu. Tentukan hasil dari integral dengan batas atas 2, batas bawah 0 dari x dikali 3x ditambah 5 dx. Nah, kita tulis dulu rumus yang mencakup dari integral tentu ini. Yang pertama rumusnya integral A dikali pangkat n, A pangkat n dx sama dengan A per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Dan yang kedua, integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, kita kalikan x ini ke dalam kurung 3x dikali 3x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah x dikali 5 sama dengan 5x dx. Kemudian ini kita selesaikan dengan rumus yang pertama tadi, yaitu 3 per 2 ditambah 1. 2 itu n dikali x pangkat n ditambah 1, yaitu x pangkat n ditambah 1 ditambah 5. 5 di sini kan x-nya pangkat 1 ya, jadi n-nya sama dengan 1. 5 per 1 tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Kemudian didapatlah hasil x pangkat 3 ditambah 5 per 2 x pangkat 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Nah, kita masuk ke rumus yang ini. Jadi fungsi dikalikan dengan batas atas, kemudian dikurang dengan fungsi dikali dengan batas bawah. Nah, jadi batas atasnya 2, jadi x 2, x-nya kita ganti jadi 2, 2 pangkat 3 ditambah 5 per 2 dikali 2 pangkat 2, kurang 0, 0 ini adalah batas bawah, 0 pangkat 3 dikurang 5 per 2, 0 pangkat 2. Didapatlah hasil 8 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8 ditambah 5 per 2 dikali 2 pangkat 2, 4 dibagi 2, jadi 2 dikurangin sama dengan 0.
Kemudian 8 ditambah 10 dikurang 0 sama dengan hasilnya 18. Begitu ya kira-kira contoh soal dari integral tak tentu dan juga integral tentu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa integral tak tentu itu tidak memiliki batas atas dan batas bawah, tetapi integral tentu memiliki batas atas dan batas bawah yang jelas. Jadi untuk memahami integral merupakan langkah penting, langkah awal dalam perjalanan belajar tentang kalkulus 2. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu tentang integral ini, mungkin untuk materi kedepannya kita juga tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi ini adalah materi dasar dari kalkulus 2. Sekian, bye-bye, see you in next video.